Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat Masjid Al-Amin, Balong, Sidoarjo, rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan salat Jumat secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita jamaah sekalian semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin kepada orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya, Allah akan menjamin memberi jalan keluar yang terbaik dari segala persoalan yang ia hadapi. Dan Allah senantiasa memberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu juga jamaah sekalian, ketika kita ini berbangsa dan bernegara, ketika sebuah negeri itu mengutamakan keimanan dan ketakwaan, Allah akan menjamin kemakmurannya, menjamin kesejahteraannya. Bahkan Allah akan melimpahkan keberkahannya dari langit dan bumi. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, ketika ada sebuah negeri yang banyak melakukan kedustaan, kebohongan, mendustakan ayat-ayat Allah, baik yang dilakukan oleh para pemimpinnya maupun rakyatnya, niscaya akan terjadilah malapetaka, bencana, keruwetan, kehancuran, bahkan boleh jadi azab karena perbuatan mereka sendiri. Yang dalam hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau
la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Itulah jamaah sekalian, begitu pentingnya perkara keimanan dan ketakwaan, baik masalah pribadi maupun masalah berbangsa dan bernegara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan itu, jamaah sekalian, seringkali di dalam Al-Quran kita diingatkan oleh Allah, afala taqilun, di mana akalmu? Afala tatafakkarun, di mana pikiranmu? Artinya kita disuruh berpikir, jamaah sekalian. Di antaranya yang terpenting adalah kita disuruh oleh Allah berpikir, apa hakikat hidup ini? Apa sih hidup ini? Ini jamaah sekalian. Ternyata jamaah sekalian, manusia itu, baik itu muslim maupun di luar muslim, baik itu Islam maupun kafir, semuanya nanti akan mengalami 5 tahap kehidupan, dan semuanya akan mengalaminya. 5 tahap kehidupan, jamaah sekalian. Yang pertama, manusia itu hidup di alam ruh. Kita semua dulu sudah hidup di alam ruh, jamaah sekalian. Dan semua ruh-ruh itu dahulu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu birabbikum, wahai roh-roh, apakah nanti kamu mengakui aku sebagai Rabbmu, aku sebagai Tuhanmu, engkau taat kepadaku? Ternyata jamaah sekalian, roh-roh itu menjawab kepada Allah Subhanahu wa taala, qalu bala syahidna, ya Allah, saya menyaksikan engkau adalah Tuhanku, engkau adalah pengaturku. Ini jamaah sekalian, di alam yang pertama yang namanya alam ruh ini, kita semua sudah berjanji kepada Allah. Artinya ketika kita semua ini taat kepada Allah, berarti kita komitmen terhadap janji kita. Tapi ketika ada manusia yang durhaka, dia berarti mendustai daripada janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya jamaah sekalian, kehidupan yang kedua adalah hidup di alam kandungan. Hidup di alam kandungan, jamaah sekalian, yang dimulai dari setetes air mani, setetes air hina, lalu jadilah segumpal darah. Lalu ketika 4 bulan dalam janin itu, ruh itu dimasukkan oleh Allah kepada jabang bayi setiap manusia itu. Lalu sekitar 9 bulan jamaah sekalian, lahirlah kita semua, lahirlah, lalu menuju yang namanya alam yang ketiga, yakni alam dunia ini. Inilah jamaah sekalian, kita hidup di alam yang ketiga. Yang alam ketiga ini jamaah sekalian yang sebagai penentu umat manusia, yang hanya sesingkat ini saja, yang kata Rasulullah, umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun saja. Yang kalau dalam bahasa Al-Qur'annya itu lahwun walaibun, hanya permainan belaka. Lahwun walaibun. Oleh karena itu kata orang Jawa, lepan saja, labun,
selepan saja. Inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semua bisa mengarungi dengan kesuksesan, dengan ketaatan sesuai dengan apa yang kita janjikan di alam roh dahulu. Untuk apa jamaah sekalian? Sesuai dengan yang digambarkan di dalam Al-Quran, tidak ada lain kita diciptakan adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu hanyalah untuk beribadah kepadaku. Itulah jamaah sekalian, lalu kita diberi panduan yang akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia ini dan di akhirat kelak, yakni yang berupa kitabullah wa sunnatur rasul. Inilah jamaah sekalian, kehidupan yang menentukan kita semua, yang hanya sesaat saja. Tapi bagi hamba-hamba Allah yang mendapatkan hidayah, dia paham bahwasanya kehidupan ini sesaat saja. Tapi bagi hamba-hamba Allah yang lalai, seakan-akan dia sangat terlena sekali, seakan-akan selama-lamanya dia hidup di dunia ini, padahal hanya sesaat saja. Lalu jamaah sekalian, ketika sudah sampai waktu yang ditentukan oleh Allah, lalu dia melompat ke alam yang keempat jamaah sekalian, yang dinamakan alam kubur atau alam barzah. Dan di alam barzah inilah seseorang itu sebenarnya untuk mulai mempertanggungjawabkan amal perbuatannya ketika di dunia. Oleh karena itu, di dalam kematian itu hanya ditidurkan sejenak oleh Allah, yang sebenarnya setiap hari, setiap saat sudah dilatih oleh Allah untuk kematian. Apa itu jamaah sekalian? Yakni yang namanya tidur itu sendiri. Jadi tidur sendiri itu diidentikan di dalam Islam itu mati. Oleh karena itu ketika kita akan tidur ada doanya, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu ya Allah aku mati. Artinya tidur itu diidentikan dengan kematian. Kalau kita katakan latihan dari kematian itu sendiri, yang memang untuk melangkah dari alam ketiga ke alam keempat, tidak mungkin ujuk-ujuk langsung, tapi ditidurkan sejenak untuk menjalani alam yang keempat, yakni alam barzah. Lah di alam barzah atau alam kubur itulah jamaah sekalian, ada yang namanya nikmat kubur dan ada namanya azab kubur. Inilah jamaah sekalian yang seseorang itu harus mempertanggungjawabkannya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semuanya akan bisa selamat melewati dalam tahapan-tahapan kehidupan itu. Lalu yang terakhir jamaah sekalian, yang terakhir seseorang itu, yakni yang kelima, dia akan hidup di alam akhirat. Alam yang terakhir, alam yang final, yang di sana nanti seluruh umat manusia, yang mulai dari Nabi Adam sampai kiamat dikumpulkan oleh Allah, yang namanya padang mahsyar, yang semua manusia akan diberi rapot, diberi laporan dari kehidupannya. Oleh karena itu disebut yaumul hisab, hari perhitungan, yaumul mizan, hari pertimbangan, yang akan dihisab, yang akan ditimbang mana yang lebih banyak.
banyak kebaikannya atau banyak keburukannya. Ketika kita menjadi seorang Islam, luar biasa hidayah dari Allah. Lalu kita membawa iman, sekecil iman kita akan sangat berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah pasti akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun iman yang kita bawa. Tapi tetap ditimbang jamaah sekalian. Ketika amal kebaikan kita lebih banyak, otomatis kita masuk surga langsung. Tapi ketika amal perbuatan buruk kita yang lebih banyak, otomatis sebagai konsekuensinya kita akan dihukum di neraka dahulu. Mudah-mudahan jamaah sekalian, kita semua bisa husnul khotimah dan langsung dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya jamaah sekalian, di padang mahsyar itu ada 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 golongan itu, mudah-mudahan kita semua ini, apa jamaah sekalian? Yakni orang-orang yang gemar ke masjid. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang gemar ke masjid. Mu'allaqatun fil masajid, orang-orang yang hatinya tergantung ke masjid. Itu di antara salah satu nanti yang mendapat naungan ketika di padang mahsyar. Inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan di dalam 5 tahap kehidupan ini Allah senantiasa memberi hidayah kepada kita semuanya, bahwasanya kita semua ini akan mengalami dari 5 tahap kehidupan. Yang pertama, hidup di alam ruh. Yang kedua, hidup di alam kandungan. Yang ketiga, hidup di alam dunia. Yang keempat, hidup di alam kubur. Dan yang kelima, hidup di alam akhirat. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.